Steve Jobs itu dulu pada saat dia mau buat iPod, dia benar-benar mendengar suara customernya, ya, dimana mereka merasa komplain, gue paling benci dengan yang namanya Discman gitu ya. Untuk mendengarkan musik saja gue harus membawa alat berat ini sebesar ini, terus masukkan CD, dan pada akhirnya gue hanya bisa mendengarkan sampai 12-14 lagu. Ya, gue butuh tuh semacam yang lebih praktis dan simple. Akhirnya Steve Jobs dan timnya membuat yang namanya iPod. Back again. Halo teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan mencoba untuk mengangkat sebuah topik tentang materi yang memang sebenarnya, atau skill yang dianggap penting bahkan wajib hukumnya buat kampus memperlengkapi mahasiswanya tuh. Jadi seperti kita ketahui bahwa artificial intelligence, kecerdasan buatan, ya, robot-robot besok, ya, bahkan sudah saat ini pun sudah sangat-sangat banyak dan merajai itu dalam kehidupan nantinya. Nah, jadi kita harus lebih mempersiapkan mahasiswa kita lebih aware ke sana, dan ini menjadi sebuah penekanan harusnya di proses belajar mengajar kita di kelas. Ya, jadi gue berharap dengan video ini semoga bisa banyak membantu teman-teman dosen. Bisa saja kita mengampu mata kuliah yang mungkin ya apa yang kita ampu seperti akuntansi, bahasa Inggris atau apapun itu. Namun menurut pendapat gue, kita boleh tuh menyelipkan ya skill-skill ini untuk dijadikan semacam titik fokus kita, ya, supaya outputnya nanti tetap materi ini tersampaikan juga tuh, ya. Jadi setidaknya gue menyingkatnya dengan istilah clear gitu ya, CLEAR atau 4CLL gitu ya, 4C dan 1L gitu ya. Ya, itu adalah skill, 5 skill yang sebenarnya perlu ada, wajib ada bahkan menurut pendapat gue, dan harus kita selipkan pada saat kita mengajar di kelas. Apa saja kelima skill yang memang penting dan wajib harus ada itu? Namun teman-teman, sebelumnya berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, adapun C yang pertama yaitu adalah creative thinking, ya. Jadi menurut pendapat gue, sekali lagi, ayo kita pengajar harusnya ingat bahwa kreativitas ini harus semakin dipupuk, semakin dibiasakan dalam dunia pendidikan, terlebih di dunia kampus kita. Jadi usahakanlah kita menyelipkan yang namanya proses kreativitas, ya, pada saat kita ya namanya proses belajar mengajar di kelas. Ya, jadi penekanan dari kreativitas kalau menurut pendapat gue adalah bagaimana kreativitas itu mencintai sekali lagi yang namanya ketidakteraturan, ya. Kreativitas membenci yang namanya keteraturan. Jadi kalau seandainya kita masih mengajar istilahnya terlalu menghabiskan waktu di mana kita terus yang berceramah, kita yang terus menjelaskan, terus mahasiswanya harus duduk, ya, berbaris duduknya gitu ya, seperti biasanya, ya, ini semacam menurut pendapat gua harus kita mulai hilangkan gitu ya. Jadi kita harus benar-benar mengetahui bagaimana mahasiswa ini kebutuhannya di mana, dan kita modif gitu ya dengan kreativitas. Kita bisa ya membawa alat bantu semacam media sosial yang memang saat ini sudah sangat-sangat familiar buat mahasiswa gitu ya. Artinya tidak boleh juga kita semacam anti, dan ya semacam permainan games juga di dalam ponsel mahasiswa. Seharusnya itu bisa kita jadikan partner kita tuh dalam menyampaikan materi gitu. Nah, kreativitas seperti inilah yang sebenarnya perlu ada, sehingga mahasiswa kita ini berpikirnya sudah lebih kepada cenderung ke otak kanan, otak imajinasi gitu ya. Jadi fungsi otak kanan itu adalah fungsi berimajinasi, sementara fungsi otak kiri ini adalah fungsi untuk mengingat. Ya, dari SD sampai SMA itu cenderung kalau kita melihat ke belakang bagaimana proses belajar mengajar di kelas lebih didominasi yang namanya mengingat. Bisa kita lihat dengan seperti apa buku-buku bacaan yang kita baca, dan pada saat ujian kita diminta untuk menghafal, mengingat kembali ya apa yang sudah kita baca sebelumnya. Terus itu menjadi tolak ukurnya. Ya, ini akan sedikit berbeda dengan kalau kita
lebih meremajakan atau lebih memprioritaskan yang namanya otak kanan. Otak kanan mungkin kita nggak perlu lagi yang sifatnya mengingat gitu ya, kita bisa study case, kita bisa justru mengajak mereka berimajinasi dari sesuatu yang belum ada gitu ya, atau memodifikasi dari yang sudah ada gitu. Jadi silakan saja Bapak Ibu, menurut pendapat gua fungsi otak kanan itu sudah harus lebih diprioritaskan saat ini dibanding otak kiri, karena bagaimanapun juga kalau Bapak Ibu misalnya, kalau ada orang yang bertanya sama saya, contohnya saja gitu ya nih, misalnya ada yang bertanya siapa Menteri Dalam Negeri Indonesia di kabinet Susilo Bambang Yudhoyono di periode pertama. Sederhananya gue memang nggak tahu itu teman-teman, tapi yang gue mau katakan, gue tidak tahu, tapi beri gue 2 menit saja, gue akan bisa mengetahui jawabannya gitu ya. Nah jadi dengan cara googling itu sudah mendapat hasilnya. Artinya memang sudah banyak fungsi-fungsi otak kiri dalam hal mengingat itu tergantikan dengan yang namanya teknologi. Nah jadi bagaimana sekarang dengan kreativitas, penekanan dari kreativitas ini, kita lebih mengajak mahasiswa kita untuk bisa kreatif ya. Kuncinya tetap dosennya harus haus kreativitas juga tuh ya. Akan sangat sulit kalau dosennya juga orangnya formal, orangnya kaku, dan berharap mahasiswanya dapat kreativitas. Jadi kita memang pengajar lah yang sebenarnya menjadi pembelajar sesungguhnya sebelum kita mentransfer ilmu dan pengetahuan kita ke mahasiswa kita. Nah baik, yang kedua adalah critical thinking teman-teman. Menurut pendapat gua, ya dunia pendidikan atau kampus cenderung jadi tidak sepenuhnya semuanya seperti itu. Artinya cenderung anti kritik tuh ya. Kita bisa melihat bahwa banyak orang yang berpikir ketika dia dikritik berarti menunjukkan bahwa dia lemah. Jadi kalau menurut pendapat gue ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan kalau gue pada saat mengajar selama 1 semester, di akhir semester gue meminta mahasiswa gue menuliskan apa saja yang kurang cocok atau yang perlu gue benahi selama mengajari mereka ya. Dan ini mereka tidak perlu tulis nama, diketik saja ya, atau tulis tangan, tapi tidak perlu pakai nama ya. Memang mahasiswa kan ada sedikit takut ketika nanti mereka memberi kritik, nanti nilainya dimainkan ya. Walaupun itu tidak gue banget gitu ya, nggak gue banget, cuma gue sangat pay attention ya, perhatian banget tuh hal kayak gitu. Jadi gue percaya sama kuesioner yang dikasih kampus juga, tapi terkadang mahasiswa kurang ini ya. Kita sendiri lah pada saat jadi mahasiswa, bisa kita diminta untuk mengevaluasi ya salah satu dosen, itu cenderung kan mengisinya agak sedikit gimana. Tapi kalau di kelas sendiri kita yang meminta, ini kita menunggu mahasiswanya, mereka pasti akan berpikir yang benar-benar tuh bagaimana sebenarnya Bapak ini kurangnya di mana. Ini akan sangat membantu kita. Jadi teman-teman jangan juga kita jadi anti kritik gitu ya, dan bahkan kita harus membiasakan diri itu untuk mengkritisi sesuatu. Mengkritisi sesuatu itu ya contohnya saja kalau gue selalu belajar dari Steve Jobs gitu ya. Steve Jobs itu dulu pada saat dia mau buat iPod, dia benar-benar mendengar suara customernya ya, dimana mereka merasa komplain, gue paling benci dengan yang namanya Discman gitu ya. Untuk mendengarkan musik saja gue harus membawa alat berat ini sebesar ini, terus masukkan CD, dan pada akhirnya gue hanya bisa mendengarkan sampai 12-14 lagu ya. Gue butuh tuh semacam yang lebih praktis dan simple. Akhirnya Steve Jobs dan timnya membuat yang namanya iPod, bisa masuk sampai beribu-ribu lagu, dan itu langsung booming ya. Prinsip itu juga yang dipakai oleh Steve Jobs, sehingga dia melahirkan yang namanya Macintosh gitu ya. Dia melahirkan yang namanya iPad gitu ya, tablet dan lain sebagainya tuh. Nah, pada akhirnya followersnya mengikuti apa yang sudah menjadi inovasi dari dianya. Nah, jadi Bapak Ibu, gue merasa bahwa dalam dunia kampus harus kita latih mahasiswa kita bagaimana mampu mengkritisi segala sesuatu ya. Kemampuan mereka menganalisa hal yang kecil itu harus kita biasakan. Contohnya saja kalau teman-teman tata boga kuliner gitu ya di kampus kita. Nah, jadi jangan merasa aneh gitu kalau kamu saya minta untuk menganalisa kenapa bentuk pisau itu harus seperti itu. Ya, kenapa tidak seperti ini? Bagaimana caranya supaya seperti ini? Apa keuntungannya kalau kita bisa seperti ini? Dan keuntungan apa lagi yang harusnya kita sediakan? Nah, ini salah satu pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan pada saat kita mengasah yang namanya critical thinking kita, skill kita.
Nah, semoga saja Bapak Ibu punya cara-cara yang lebih baik lagi dan bisa kita share gitu ya. Semoga 1-2 dosen saling berbagi sehingga membuat mahasiswa kita menjadi lulusan-lulusan yang punya kapabilitas bagus gitu ya, punya skill-skill yang memang dibutuhkan oleh real industry, real life gitu ya, dan mereka lebih siap tuh menghadapi kemajuan zaman secanggih apapun juga. Nah, berikutnya yang ketiga adalah communication skill. Ini selalu gue ulangin bagaimanapun juga Bapak Ibu, communication skill tidak hanya sekedar kita membuat mereka grup, tim, terus mempresentasikan di depan kelas. Ya, kemampuan mereka mempresentasikan kita anggap sudah cukup untuk melihat communication atau mengasah mereka punya skill komunikasi gitu ya. Nah, kalau menurut pendapat gue, communication skill juga lebih berbicara kepada hubungan dua orang gitu ya. Bagaimana kita mendeliver message ke lawan bicara kita. Jadi kita benar-benar membuat mereka nyaman satu gitu ya. Terkadang kita terkecoh gitu. Kalau kita memang mau menunjukkan communication skill kita harus lebih banyak berbicara. Salah satu indikasinya. Jadi kalau menurut pendapat gue tidak juga gitu. Jadi ada bagusnya memang kita menjadi pendengar yang baik terlebih dahulu, lebih banyak melontarkan pertanyaan ketika ketemu orang baru untuk menggali seperti apa lawan bicara kita. Nah, jadi communication skill ini menurut pendapat gue harus semakin diseriusin, jadikan prioritas dalam dunia kampus ya. Dan public speaking iya salah satu contoh untuk mengasah communication skill gitu ya. Nah, penting buat kita mengizinkan mahasiswa untuk bisa, kalaupun harus mempresentasikan ya, izinkan mereka untuk mempresentasikan apa yang mereka kuasai ya. Terkadang kan kalau di kelas yang kita lihat adalah kita diminta mempresentasikan tugas-tugas yang memang sebenarnya tidak kita kuasai ya. Jadi coba juga mereka untuk menimbulkan yang namanya memunculkan kepercayaan diri mereka, bercerita tentang apa yang mereka kuasai dan mereka senangin ya. Jadi banyak cara Bapak Ibu, saya lebih percaya pastinya punya referensi-referensi yang lebih bagus ya. Hanya sekali lagi gue mau katakan, ayo communication skill pun harus menjadi sebuah prioritas, bahwa ini harus dibekali supaya menghasilkan lulusan-lulusan terbaik ke depannya. Nah, berikutnya C yang keempat yaitu adalah collaboration. Jadi Bapak Ibu, teman-teman semua, gue merasa bahwa materi atau skill tentang kolaborasi, bagaimana bisa bekerja sama, ini penting sekali. Sering sekali mahasiswa itu yang gue lihat mereka tidak bisa membedakan antara bekerja sama dengan bekerja bersama-sama. Jadi sering kita merasa bahwa ketika kita harus melakukan kerja kelompok, kita harus berada di satu tempat yang sama bareng-bareng sama teman-teman kita, dan kita harus melakukan di jadwal yang sudah kita rencanakan sama-sama. Hanya saja menurut pendapat gua, dengan keadaan yang sudah seperti sekarang, yang sudah serba teknologi, harusnya yang menjadi prioritas bukan itu lagi, tapi lebih kepada bagaimana pencapaian target ya. Jadi bekerja sama artinya adalah setiap tim punya, anggota tim pasti punya kelemahan. Ini bisa ditutupin sama anggota tim yang lainnya ya. Jadi dengan cara kita bisa saja tuh mengerjakannya, satu di rumah, satu di mall, satu di kampus gitu ya. Dan selain tempatnya juga kita bisa berbicara tentang waktunya, kapan saja. Intinya adalah kita kasih deadline, targetnya seperti ini ya. Dan ketika rapat pun sering sekali kebiasaan ini tidak hanya di lingkup mahasiswa, tapi dosen juga sering rapat lebih dari 1 jam gitu ya. Kalau menurut pendapat gua, rapat tuh perlu dibatasin, dan ya penting buat ketua rapat untuk membatasin poin-poin ya yang harus dibahas sehingga tidak melebar, tidak jauh. Jadi yang penting sebenarnya 1 jam saja sudah cukup untuk rapat. Dan setelah itu kalau kita memang mau melanjutkan ngobrol bareng yang lainnya, silakan. Intinya adalah rapat kita dulu nih yang benar-benar selesai dan tercapai apa yang menjadi poin-poinnya. Nah, seperti itu. Itu salah satu kerja sama yang memang menurut pendapat gue harusnya tidak terlalu terpatok pada tempat, waktu ya. Yang paling penting adalah berpatok pada yang namanya pencapaian target ya. Seperti itu. Nah, semoga saja mahasiswa kita pun kita bekali bagaimana mereka harus bisa saling bekerja sama. Walaupun dunia yang sudah serba teknologi, bahkan justru teknologinya yang sering kita melihat membawa mereka menjadi selfish tuh. Mereka sudah bisa pegang handphone seolah-olah itulah dunia mereka. Nah, penting buat kita di proses belajar mengajar bagaimana membuat mereka melebur ya, berbaur dengan teman-teman mereka yang lainnya, mengenal karakternya seperti apa, mengenal sifatnya seperti apa, mengenal pola pikirnya seperti apa,
Dengan cara seperti itu mereka bisa lebih menghargai itu ya dalam hal bekerja sama. Oke. Nah, satu hal juga yang penting adalah ketika kita memberikan tugas kelompok kepada yang namanya mahasiswa kita, penting juga untuk membawa mereka berhadapan dengan yang namanya real life dan real industry itu. Jadi tidak semata-mata ya mereka hanya ya saling berhubungan dengan teman-teman kelasnya atau teman-teman kampusnya gitu ya, tapi juga lebih kepada bagaimana ya mungkin mereka observasi ya, dan harapan kita mereka lebih banyak tuh yang namanya berkomunikasi, interview atau apapun dengan pihak-pihak perusahaan-perusahaan ya, atau orang-orang yang memang bisa menjadi narasumber mereka pada tugas-tugas tersebut. Jadi tidak semata-mata juga teman kelas saja, tapi mereka juga harus berhadapan dengan orang-orang di luar sana yang notabene lebih berpengalaman dari mereka. Maaf kata juga bisa dilihat dari segi ekonomi mungkin lebih di atas mereka atau lebih di bawah. Ini juga perlu mereka pelajari, dan juga bagaimana mereka harus belajar berbicara yang sopan. Ini juga berbicara tentang kolaborasi ya, kerjasama ya. Mereka lebih menghargai yang lebih tua ya, mereka harus menghargai yang misalnya lebih berpengalaman daripada mereka. Nah, semoga poin-poin seperti ini jadi pertimbangan kita juga supaya skill yang namanya kolaborasi atau mampu berkolaborate, mampu bekerja sama dengan orang-orang di luarnya ini bisa kita penuhi. Nah, baik, berikutnya teman-teman yang terakhir L ya. L atau kalau singkatan clear tadi LEAR gitu ya, leadership gitu ya. Leadership. Jadi ini sebuah skill yang sangat juga dibutuhkan karena sering kita lupa gitu loh. Memimpin diri sendiri itu juga penting, memimpin anggota tim juga penting. Nah, ini perlu dilatih, ini perlu mendapatkan jam terbang yang lebih banyak supaya mahasiswa sangat-sangat terbiasa ya. Jadi benar kehidupan berorganisasi mereka masuk dalam UKM, unit kegiatan mahasiswa ya, atau misalnya ekskul apa gitu ya. Ya silakan saja, tapi harapannya juga itu bisa dimulai dari kelas, itu juga mulai bisa jadikan sebuah tradisi. Karena intinya gini teman-teman, gue mau bilang bahwa menjadi pemimpin yang baik itu sebenarnya juga penting, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu adalah menjadi anggota tim yang baik ya. Mentor gue selalu mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang anggota tim yang baik. Nah, harapannya adalah bahwa mahasiswa ini mengetahui itu ketika memang mereka berada dalam sebuah organisasi, mereka harus mengerti memposisikan diri mereka seperti apa, sebagai apa. Jangan juga ketika mereka menjadi anggota tim, mereka justru seolah-olah bertindak seperti seorang leader gitu ya. Nah, pemahaman-pemahaman lainnya juga yang penting kita ajarkan kepada mahasiswa kita di kelas adalah tentang bahwa tidak ada dua jenderal dalam satu peperangan tuh ya. Jadi kita harus mengerti bahwa ayo satu komando ya. Ketika kita dipimpin, kita harus menghargai pemimpin kita gitu. Jadi jangan sampai karena merasa satu orang pintar, satu orang merasa hebat ya, dia ingin menonjol sendiri. No, sedikit sharing saja. Kalau gue di kelas memang selain memang mengajak mereka untuk tugas kelompok gitu ya, untuk mengerti akan leadership, biasanya juga gue pakai yang namanya film gitu ya. Ada beberapa film yang bagus dalam hal leadership gitu ya. Jadi ini juga bisa jadi referensi yang baru buat mereka. Menonton sama-sama di kelas pemahaman-pemahaman tentang leadership ini juga bisa sangat-sangat membantu. Karena feedbacknya setelah gue melakukan itu, ada begitu banyak mahasiswa yang mengerti. Oke. Oh iya Pak, oke, gue pernah punya pengalaman ini, gue punya pengalaman. Nah, jadi membuat mereka juga menjadi aktif berbicara ya, untuk sharing terhadap pengalaman yang sudah pernah ada di belakang mereka. Ini bisa ya kita dapatkan ketika memang kita mengajak nonton bareng. Jadi nonton bareng baik di dalam kelas maupun di bioskop itu sah-sah saja menurut pendapat gua, dan banyak sisi positifnya. Oke, nah itu aja teman-teman, mungkin 4C dan 1L atau clear, yaitu adalah skill yang paling dibutuhkan, 5 skill yang paling dibutuhkan nantinya, bahkan saat ini gitu ya, ketika teman-teman mahasiswa sudah keluar dari kampus dan mereka meniti karir mereka atau berwirausaha.
Ya, semoga saja bermanfaat teman-teman, dan jangan lupa juga untuk tetap menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke, subre. Thank you very big and God bless you all. Out.